Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulia Prastiwi. Di sini saya dengan NPM 22144600133. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan potret pendidikan inklusi yang ada di Italia. Oke, yang pertama kita mulai dari latar belakang mengapa saya memilih Italia sebagai penjabaran pendidikan inklusi ini. Yang pertama, karena hal ini dilandasi Italia ternyata telah menjadi salah satu negara dengan tradisi yang panjang dalam hal pendidikan inklusinya. Italia telah mengadakan pendidikan inklusif sejak tahun 1970-an ketika dimulai dengan siswa yang menyandang disabilitas mulai diintegrasikan ke sekolah reguler melalui kebijakan Integrazione Scolastica, di mana siswa-siswa yang menyandang disabilitas ini bersekolah dengan siswa-siswa yang tidak menyandang disabilitas ini dalam satu sekolah, seperti itu. Hukum dan kebijakan kemudian terus berkembang seiring berjalannya waktu. Hal ini untuk memastikan bahwa hak setiap siswa atau setiap anak yang menyandang disabilitas ini juga dapat terpenuhi atau sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, kemudian siswa dengan disabilitas ini juga mendapatkan perlindungan atau hak-hak perlindungannya khusus dalam pendidikan. Kemudian yang selanjutnya kita beranjak ke perumusan masalah. Apa saja yang akan kita bahas di dalam penjabaran video kali ini? Yang pertama adalah bagaimana sejarah perkembangan pendidikan inklusi di Italia. Kemudian yang kedua, apa saja praktik baik pendidikan inklusi di Italia? Yang selanjutnya, bagaimana apabila praktik baik atau best practice itu diimplementasikan di Indonesia? Oke, kita mulai dari sejarahnya ya teman-teman. Sejarah pendidikan inklusi di Italia. Jadi untuk sejarahnya sendiri kita mulai dari tahun 1970-an, di mana sistemnya masih sistem terpisah atau disebut segregatif. Siswa dengan disabilitas tidak belajar di sekolah umum, melainkan di panti, sekolah khusus, kelas khusus, dan juga lembaga khusus yang memang bertujuan untuk pembelajaran disabilitas. Kemudian, akses pendidikannya dianggap tidak setara dan tidak bersifat wajib bagi penyandang disabilitas. Artinya, siswa yang menyandang disabilitas itu dulu sebelum tahun 1970 memang ya sudah, mau sekolah silahkan, tidak sekolah juga tidak apa-apa, karena pemerintah sendiri tidak mewajibkan anak yang menyandang disabilitas untuk bersekolah. Kemudian, seiring berkembangnya waktu, pada awal 1970-an ini diadakan gerakan sosial, di mana ini merupakan awal integrasi pendidikan inklusi dan juga titik balik negara Italia dalam hal pendidikan inklusi. Gerakan sosial ini dinamakan gerakan deinstitutionalization oleh Franco Basaglia pada tahun 1968, yang mana Franco Basaglia ini mendorong penghapusan lembaga segregatif. Kemudian masyarakat, karena juga teknologi sudah berkembang dan pola pikir masyarakat sudah berkembang, makanya masyarakat menuntut agar diadakan sekolah yang inklusif untuk siswa-siswa yang menyandang disabilitas. Kemudian untuk kali pertamanya siswa disabilitas mulai diizinkan masuk ke dalam sekolah umum. Hal ini didukung oleh beberapa hukum. Kemudian di dalam sekolah disabilitas tersebut juga dilengkapi dengan pembelajar atau sekolah-sekolah guru-guru yang memang khusus untuk siswa berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya adalah pada tahun 1980 sampai 1990-an, di mana terdapat penguatan struktur inklusif.
Hal ini didukung oleh hukum pada nomor 104 tahun 1992 tentang Undang-Undang Disabilitas Utama yang menetapkan hak pendidikan bagi semua anak disabilitas itu sama dengan anak-anak yang tidak menyandang disabilitas. Hal ini memberikan dasar hukum untuk setiap anak disabilitas itu mendapatkan PPI atau disebut memberikan dasar hukum untuk setiap siswa yang menyandang disabilitas itu juga mendapatkan PPI atau Individualized Educational Plan, guru pendamping dan juga layanan dukungannya seperti ke psikolog, kemudian ke terapis, seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah mengidentifikasi disabilitas yang masih berbasis model diagnosis atau medis. Jadi masih mengedepankan model medis sebagai diagnosisnya. Nah, pada masa ini sebetulnya Italia diakui sebagai salah satu negara yang paling inklusif di Eropa karena memang hukum atau pemerintahannya itu sangat mendukung atau memfasilitasi penyandang disabilitas dengan cukup baik. Lalu yang selanjutnya pada tahun 2000-an itu terdapat diversifikasi kebutuhan dan perluasan kategori SEN atau kategori disabilitas. Hal ini mulai muncul kesadaran ditandai bahwa bukan hanya siswa disabilitas yang membutuhkan ruang dukungan, tetapi juga mereka membutuhkan hal-hal lain selain ruang dukungan. Yang pertama, pada hukum nomor 170 tahun 2010 ini mengakui bahwa specific learning disabilities itu ditambah dengan disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan hambatan-hambatan lainnya. Kemudian anak yang menyandang hal tersebut juga membutuhkan atau berhak mendapatkan PPI atau program individual tadi. Dan pada tahun ini masih belum mengedepankan guru pendamping, teman-teman. Jadi masih PPI saja yang dibutuhkan, belum terlalu fokus dengan guru pendampingnya. Nah, perluasan penyandang disabilitas ini berhak mendapatkan kebutuhan. Jadi, penyandang disabilitasnya berhak mendapatkan kebutuhan pendidikan terkait dengan sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi, tidak hanya dukungan bersifat akademik saja, tetapi dalam akademik tersebut juga telah terintegrasi terkait dengan sosialnya bagaimana, ekonominya bagaimana, bahasanya dan budayanya seperti apa. Lalu diharapkan pada tahun 2000-an ini juga sudah mulai mengurangi model yang medis diagnosisnya, mulai menggunakan psikolog, terapis, dan guru itu dapat menggunakan PPI tanpa harus masuk ke diagnosis medis terlebih dahulu. Jadi ketika guru sudah memiliki indikasi bahwa siswa tersebut menyandang disabilitas, guru boleh langsung membuat PPI khusus untuk siswanya. Nah, selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2019, reformasi menuju model biopsikososial ini mulai diterapkan di pendidikan inklusi di Italia. Pemerintah mencoba mengurangi dominasi model medis atau diagnosanya sudah tidak mengedepankan medis lagi. Kemudian, dekret legislasi pada nomor 66 tahun 2017 dan 96 2019 ini mulai mengadopsi ICF atau International Classification of Function sebagai dasar identifikasi dan intervensi. Jadi tadi anaknya tidak perlu dibawa ke ranah medis lagi. Melalui ICF itu tadi sudah bisa diidentifikasi guru atau terapis atau psikolog itu sudah bisa mengidentifikasinya. Yang selanjutnya adalah fokus pada interaksi antara individu dan lingkungannya. Lalu mendorong kolaborasi antar guru, keluarga, dan juga tenaga kesehatan di sekitarnya. Kemudian beranjak di era sekarang. Era sekarang ini merupakan penguatan sistem di dalam pendidikan inklusi di Italia.
Guru pendamping jumlahnya cukup besar, kurang lebih 18% dari guru nasional. Kemudian jaringan dukungannya seperti Pusat Autism, CTS atau CTI ini juga mulai hadir. Lalu evaluasi kualitas inklusi melalui dokumen dan monitoring nasional. Jadi, siswa yang menyandang disabilitas ini juga dievaluasi, juga dimonitoring. Bagaimana perkembangannya, bagaimana capaiannya dia selama belajar di sekolah itu. Tidak hanya belajar ya sudah belajar saja, tetapi tetap ada evaluasi dan juga monitoring. Nah, yang selanjutnya adalah terkait dengan best practice, teman-teman. Best practice ini nanti ada beberapa. Yang pertama adalah full inklusi. Jadi, di negara Italia ini semua sekolahnya sudah full inklusi. Artinya, di sana tidak ada kelas khusus, lembaga khusus untuk sekolah-sekolah disabilitas, tetapi memang sudah terintegrasi dalam sekolah umumnya. Hal ini dimulai sejak tahun 1977, di mana Italia menutup sekolah khusus. Semua sekolah khusus disabilitas itu ditutup, digantikan dengan siswa yang disabilitas belajar di sekolah reguler. Dampak positifnya adalah partisipasi sosialnya meningkat dan tingkat diskriminasi terhadap siswa disabilitas itu mulai berkurang. Yang selanjutnya adalah IEP atau PPI-nya sudah berbasis ICF WHO. Tadi sudah ada diagnosisnya lengkap, jadi tidak perlu harus menunggu penjelasan dari medis dulu. Guru sudah bisa mendiagnosa dari awal atau memiliki diagnosa dari awal dengan bantuan ICF tadi. Hal ini dijelaskan bahwa rencana pembelajaran individualnya atau PPI-nya itu menggunakan pendekatan biopsikososial yang mana mempertimbangkan lingkungan, relasi, dan juga fungsi siswa. Kemudian, dampak positifnya adalah intervensinya lebih holistik, disesuaikan dengan pengalaman sehari-hari siswa, pengalaman yang sudah pernah ditemui atau dijalani oleh siswa, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan siswanya. Yang selanjutnya adalah kolaborasi multiprofesi, di mana kolaborasi multiprofesi yang melibatkan guru, GLHO, GLI, dan GIT. Ini melibatkan guru, orang tua, psikolog, dan juga tenaga kesehatan. Hal ini memberikan dampak positif berupa keputusan yang lebih akurat dan konsisten, layanan lebih terkoordinasi. Kemudian yang selanjutnya adalah guru pendamping atau support teacher, di mana guru khusus yang akan bekerja sama dengan guru kelas, bukan guru pribadi siswa yang menyandang disabilitas tersebut. Jadi guru tersebut merupakan guru seperti shadow teacher yang akan membantu guru kelas dalam menjelaskan pembelajarannya. Nah, hal ini berdampak positif pada mendukung semua siswa, meningkatkan kolaborasi dan juga fleksibilitas pembelajaran. Jadi, siswa dengan guru pendamping ini diharapkan mampu mengikuti pembelajaran yang mana telah disesuaikan dengan apa yang akan dia dapat. Namun pembelajarannya di dalam satu kelas tapi didampingi oleh guru khusus seperti itu. Yang selanjutnya adalah pluralisasi metode pembelajaran, penggunaan cooperative learning, active learning, UDL, dan metode partisipatif lainnya. Hal ini diharapkan nantinya hasil belajar siswa itu dapat meningkat dan keterlibatan meningkat bagi seluruh siswa. Hal tersebut dilatar belakangi karena cooperative learning ini tentunya akan melibatkan siswa untuk bekerja sama, dan juga active learning tentunya pembelajaran nanti akan berpusat pada siswa. Yang selanjutnya adalah jejaring dukungan eksternal, adanya CTS, CTI, dan Sportello Autismo untuk konsultasi, pelatihan, dan bantuan teknis. Jadi nanti sekolah akan berkolaborasi dengan pihak eksternal yang akan membantu untuk pelatihan, terapi, dan lain sebagainya. Guru nantinya juga akan mendapatkan dukungan profesional berkelanjutan. Selanjutnya adalah kemitraan sekolah dan juga keluarga. Nanti sekolah akan membangun kemitraan dengan keluarga, di mana orang tua akan terlibat penuh dalam perencanaan dan evaluasi PPI.
Jadi PPI ini direncanakan atau disusun dengan persetujuan atau keterlibatan orang tua. Jadi tidak hanya disusun begitu saja, tapi orang tua juga harus mengerti, oh anak saya bisanya sampai tahap ini karena dia begini-begini. Itu nanti dijelaskan dengan guru pendampingnya. Nah, hal ini akan berdampak positif pada konsistensi pendidikan antara sekolah dan rumah yang akan meningkat. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi inklusi, di mana dokumen seperti PAI, PTOF, RAP memuat indikator kualitas inklusi dan dilakukan secara rutin monitoringnya, seperti sejauh mana kemampuan siswa ini selama mengikuti pembelajaran. Kemudian dievaluasi apa saja kurangnya, kemudian butuh apa saja, fasilitas apa yang kurang atau dibutuhkan. Hal ini tentu dapat meningkatkan kualitas layanan yang nantinya dapat dipantau secara rutin dan juga akan terus berkembang harapannya. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan implementasi best practice di Italia apabila diterapkan di Indonesia. Yang pertama, full inklusi. Bahwasanya memang perlu kita ketahui tidak semua sekolah di Indonesia ini sudah inklusi. Namun kebanyakan atau mayoritas itu memang sudah inklusi. Hal ini karena di Indonesia itu sekolahnya beberapa masih ada yang belum siap atau belum merata untuk menerima siswa-siswa disabilitas. Bahkan ketika kita ketahui sekolah inklusi itu sebetulnya ada yang memang sudah siap untuk menjadi inklusi dan ada yang belum siap untuk menjadi inklusi. Karena memang pemerintah sendiri meminta agar seluruh sekolah di Indonesia ini inklusif begitu. Namun pada kenyataannya di lapangan tidak semua sekolah siap untuk menerima siswa-siswa yang disabilitas. Nah, gurunya juga kadang kurang kompeten karena tidak ada guru pendampingnya seperti itu. Hal ini sebetulnya dapat diatasi dengan cara hybrid model. Tadi sekolah inklusi, kemudian memang siswa yang disabilitas itu akan diarahkan ke SLB sebagai resource center. Yang selanjutnya adalah PPI yang berbasis biopsikososial, di mana peningkatan kualitas PPI ini melalui model ICF. Nah, tapi di Indonesia sendiri gurunya masih belum memahami ICF, sehingga dapat disebut bahwa belum siap begitu untuk menerima ICF sebagai PPI-nya. Nah, di Indonesia sendiri juga masih kekurangan tenaga ahli sehingga masih diperlukan pelatihan atau bahkan program profesi khusus guru SLB atau guru disabilitas gitu. Lalu kolaborasi multiprofesi, di mana hendaknya membentuk tim inklusi sekolah dan juga tim wilayah per kecamatan atau kabupaten. Namun di Indonesia sendiri koordinasi lintas sektornya masih tergolong lemah, sehingga pembentukan satuan tugasnya masih sulit. Yang selanjutnya adalah guru pendamping khusus. Di Indonesia, GPK ini masih sering honorer kebanyakan, sehingga karena honorer dan merasa gajinya masih kurang pas dengan kebutuhan sehari-hari, masih kekurangan guru yang mau menjadi GPK. Dan juga jumlahnya GPK ini masih tergolong kurang. Yang selanjutnya adalah best practice terkait dengan model pembelajaran yang fleksibel. Nah, di Indonesia ini gurunya terbiasa dengan metode ceramah atau teacher center learning yang berpusat pada guru pembelajarannya, sehingga siswanya masih memang kurang aktif. Kemudian satu kelas itu jumlah siswanya cukup banyak, sehingga pembelajarannya terkadang tidak efektif. Dan hal ini dapat diatasi dengan pelatihan UDL wajib, panduan praktik pembelajaran berdiferensiasi sehingga disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Yang selanjutnya adalah jaringan dukungan eksternal tadi yang seperti saya sebutkan bahwa memang di Indonesia belum ada SOP khusus terkait dengan layanan inklusi dan juga bangun pusat layanan inklusinya masih kurang sehingga koordinasinya masih terbatas.
Yang selanjutnya adalah kemitraan sekolah, di mana orang tua masih kurang percaya diri untuk mempercayakan putra-putrinya dengan sekolah, sehingga masih ada yang ragu dengan sekolahnya, padahal harusnya mereka saling berkolaborasi seperti itu. Dan monitoring dan evaluasi inklusi. Nah, ketika ini diterapkan, itu beban gurunya artinya akan bertambah banyak atau bertambah tinggi. Di Indonesia sendiri, guru beban administrasinya memang cukup banyak. Hal ini bisa diatasi dengan cara pembuatan indikator yang lebih sederhana tapi tetap efektif. Dan juga kehadiran GPK itu sangat dibutuhkan. Kemudian pelaksanaan PPI juga harus dimonitoring selalu. Kesimpulannya teman-teman, bahwasannya best practice yang ada di Italia apabila diterapkan di Indonesia itu ada beberapa yang memang cocok, tapi ada juga beberapa yang harus dikaji ulang karena tidak dapat diterima secara mentah-mentah di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan karena memang sumber daya manusianya yang berbeda, tata kelola budayanya berbeda, kemudian kondisi geografisnya juga berbeda, sehingga masih perlu adaptasi secara lebih baik. Kunci keberhasilan pendidikan inklusi di Indonesia ini tidak hanya berkaca dari pendidikan inklusi di Italia, namun bagaimana cara menyesuaikannya dengan realita lokal yang ada di Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga hal ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.